Melihat kondisi mewabahnya virus COVID-19, Gereja Kristen Pasundan mengambil tindakan sesuai dengan arahan Majelis Sinode untuk meniadakan kebaktian umum. GKP Cimahi menyiapkan ibadah streaming secara online melalui YouTube, Facebook. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah streaming secara online. Pertama, persiapkan sarana ibadah. Kedua, persiapkan tempat kebaktian. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai untuk mengakses situs streaming yang diberikan. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah dan siapkan hati untuk fokus beribadah sama seperti saat di gereja. Anda dapat berdiri sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketiga, tidak makan dan minum selama mengikuti ibadah live streaming. Keempat, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang akan diberikan ke gereja pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan ibadah streaming bersama keluarga, sahabat, atau secara pribadi. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dalam kebaktian ini. Kiranya firman Tuhan dan pelayanan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kebaktian Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Titin Meriati Gultom. Beliau dari Stikes Immanuel, Bandung. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini, jadwal ibadah online Minggu 26 April 2020. Ibadah umum pukul 08.00 dapat diakses melalui YouTube GKP Cimahi Official. Ibadah anak sekolah Minggu pukul 08.00 dengan mengakses YouTube Media Informasi dan Komunikasi GKP Jemaat Cimahi. Majelis Jemaat menghimbau agar para orang tua dapat membantu memfasilitasi anak-anaknya agar dapat mengikuti ibadah anak secara online. Masa atau periodisasi pelayanan Pendeta Audra di GKP Jemaat Cimahi yaitu bulan Juni 2015 sampai dengan Juni 2020. Setelah melalui percakapan bersama Majelis Jemaat GKP Cimahi, Pendeta Audra Stefani Rumsayor, dan Majelis Jemaat GKP Cipatat beserta Majelis Sinode GKP, maka selanjutnya Pendeta Audra akan melayani di GKP Jemaat Cipatat. Saat ini Majelis Jemaat sedang berkoordinasi dengan Majelis Sinode untuk kembali menetapkan waktu kebaktian pengakhirannya yang semula telah direncanakan pada bulan Juni 2020. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah,
Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 6 bait pertama dan kedua. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di kebaktian Minggu Paskah ini, mari bersama kita mengawali kebaktian di dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian Minggu Paskah yang kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada kebaktian Minggu Paskah yang kedua ini bertemakan perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Dengan nas pembimbing dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 20 yang menyatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia
akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu.
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan sebagai anugerah pengampunan yang Allah nyatakan bagi kita, dan kita akan ungkapkan syukur kita melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 bait pertama dan yang kedua. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku, Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membuka dan membaca Alkitab kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Syukur kami nyatakan kepadamu ya Tuhan atas segala karunia dan rahmat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang membuat kami tidak nyaman, karena kami rindu untuk terus mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang secara khusus adalah saudara-saudari seiman kami sebagai jemaat Tuhan, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi. Namun karena situasi dan kondisi inilah, Engkau yang menolong kami, Engkau yang tetap menolong kami untuk terus diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum kami membuka dan membaca Alkitab kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon agar Tuhan yang menerangi setiap kami yang dalam segala keterbatasan ini, agar kami sungguh-sungguh Tuhan kuatkan ketika kami akan membaca Alkitab. Bahkan juga Tuhan mampukan ketika kami akan mendengar sekaligus juga Engkau menopang kami, agar firman-Mu ini tidaklah menjadi sebuah kesia-siaan dan berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan menolong kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuasai juga hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya.
urapi mulut bibirnya, sehingga setiap umat-Mu yang mendengar, mulai dari anak-anak yang masih kecil hingga orang-orang tua kami yang berusia lanjut, sungguh-sungguh beroleh pengertian, kekuatan sekaligus juga kemampuan untuk menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga di Minggu Paskah yang kedua ini, kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah ketakutan menjadi sebuah sukacita, yang menjadi berita Paskah yang akan kami dengar di pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena saat ini kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di Minggu Paskah yang kedua, di hari ini mari bersama kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20. Kita akan membaca satu perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Jikalau ibu bapak saudara sudah mendapatkan bacaan Alkitab pada saat ini, mari kita membacanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus sedang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di Minggu Paskah yang kedua ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, pada Minggu Paskah yang kedua ini, kita bersama-sama akan dikuatkan melalui sebuah tema, perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Saudara-saudara, minggu yang lalu, pada saat Minggu Paskah, kita bersama-sama dikuatkan melalui kesaksian Maria. Kesaksian Maria bahwa ia telah melihat Tuhan yang bangkit. Maka dalam sebuah catatan ia dijuluki sebagai Apostle to the Apostle. Artinya dia sebagai seorang rasul yang bersedia untuk menyatakan dan memberitakan kesaksian. Dan kesaksian atau berita baik ini tentu mengandung sebuah konsekuensi atau respons dari setiap murid Tuhan yang mendengarkan kesaksian Maria. Lalu saudara-saudara, bagaimana respons dari para murid yang mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Maria? Maka kalau kita lihat bacaan kita di Minggu Paskah yang kedua di hari ini, justru berita baik yang disampaikan oleh Maria belum mampu untuk bisa menghilangkan, belum mampu untuk bisa menyurutkan kekhawatiran atau bahkan belum mampu untuk dapat meniadakan kondisi ketertekanan yang dihadapi oleh para murid. Karena ketika kita membaca Injil Yohanes, penulis menyebutkan di sana, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus
di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Maka kita bisa lihat di sini sebuah kondisi ketakutan. Kondisi di mana mereka mengalami ketertekanan di sana. Ada situasi yang membuat mereka tidak aman, tidak nyaman. Walaupun Injil Yohanes penulis menyebutkan di sana, Maria Magdalena sudah menyampaikan berita sukacita itu. Guru mereka telah bangkit. Yesus itu telah bangkit, tetapi rupanya berita baik, berita sukacita itu belum mampu untuk bisa meluruhkan atau bahkan meniadakan rasa takut. Tetapi justru mereka mengunci pintu-pintu di tempat mereka biasanya bertemu, saudara-saudara. Mereka bersembunyi. Nah, saudara-saudara, ketakutan itu bisa dibilang adalah sebuah hal yang wajar. Kalau kita ditanya, siapa yang tidak pernah mengalami ketakutan? Siapa yang tidak pernah mengalami sebuah situasi dalam ketertekanan? Terlebih dalam kondisi yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Yang tentu tidak hanya dialami oleh bangsa kita, Indonesia, tetapi juga dunia dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Dari sebuah artikel atau sebuah media menyebutkan mahasiswa-mahasiswa saat ini harus mengalami situasi yang tidak mudah. Karena mereka menantikan dukungan finansial dari orang tua, sementara orang tuanya pun juga terbatas. Orang tuanya terbatas untuk bisa menopang dan menolong anak-anak mereka yang berkuliah di luar kota. Yang tentu itu juga bisa dialami oleh anak-anak kita yang ada di jemaat Cimahi ini, saudara-saudara. Ditambah lagi orang-orang tua, bapak ibu yang biasa bekerja. Saya tidak tahu apakah bekerja yang memang tercukupkan segala kebutuhannya. Lalu anak-anak kita yang masih kecil, apakah dalam jangka waktu yang hampir 1 bulan ini, saudara-saudara, ketika kita beribadah di rumah pun juga mengalami situasi yang menyenangkan ketika kita belajar online atau studi online dari rumah kita masing-masing. Mungkin seminggu pertama ketika kita melakukannya masih dalam kondisi wah asik, enak. Tapi ketika itu dilakukan lebih dari 1 minggu, kemudian minggu-minggu berikutnya, ini menjadi situasi yang sangat berbeda. Terlebih bagi kita orang-orang Kristen yang biasanya ketemu dengan saudara-saudari seiman kita, saudara-saudara, saat ini kita harus membatasi diri. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kalau kita maknai ketakutan yang dialami oleh para murid saat itu, maka kita bandingkan situasi yang kurang lebih sama. Situasi yang kurang lebih sama karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang membuat mereka mengunci pintu mereka di tempat pertemuan mereka. Ada rasa takut dan juga rasa ketertekanan di sana. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saudara-saudara, guru mereka hadir di tengah-tengah mereka. Guru mereka sungguh-sungguh bisa mendobrak, saya katakan mendobrak, bukan dalam arti yang sebenarnya. Tetapi kita lihat ketika pintu-pintu yang terkunci begitu rapat, itu tidak sampai merapatkan kehadiran Yesus, saudara-saudara. Tetapi justru Yesus masuk ke sana ketika mereka mengalami ketakutan itu. Maka ketika kita membaca di masih ayat yang ke-19, di situ Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Maka saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan ini kepada para murid, Ia menawarkan kedamaian ketika situasi atau bahkan diri para murid yang diliputi dengan ketakutan.
Dan ia pun juga menunjukkan sekaligus juga membuktikan bahwa tubuh yang terluka itu memang sungguh nyata adanya. Ketika di ayat 20 menyebutkan ia menunjukkan tangannya, ia menunjukkan lambungnya, maka tubuh yang terluka itu menjadi bukti nyata. Sehingga mereka bisa melihat, para murid bisa melihat. Para murid bisa melihat bahwa itu guru mereka. Itu guru yang mengasihi mereka. Guru yang memberikan seluruh hidupnya, guru yang berkorban tidak hanya bagi para murid, bagi orang-orang yang mengikuti dia. Tetapi juga guru yang juga memberikan cinta kasihnya bagi dunia ini. Yang bersedia mati di kayu salib, saudara-saudara. Dan ketika ditunjukkan dengan bukti itu, tangan dan lambung yang terluka, saudara-saudara. Mereka tahu itu adalah guru mereka, yaitu Yesus. Maka saudara-saudara, kalau kita mengimajinasikan, kalau kita membayangkan saya, ibu bapak, saudara dan anak-anak dalam situasi yang seperti ini, maka ini menjadi sebuah perjumpaan, sebuah pertemuan yang bagi saya secara pribadi bukan hanya menyentuh di dalam hati saya, tetapi juga menjadi pengalaman spiritual, menjadi sebuah perjalanan rohani yang menggetarkan ruang-ruang batin yang tidak hanya dialami oleh para murid saat itu. Tapi bayangkan juga kalau saya ada di sana. Ibu, bapak, saudara dan anak-anak kita ada di sebuah situasi yang pelik, yang begitu menakutkan. Lalu Yesus menyampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Ibaratnya ada sebuah kelegaan. Ibaratnya ada sebuah pesan yang menguatkan kita. Ibaratnya ketika Yesus katakan ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, bukan mau mengabaikan ketakutan, tetapi ia ada bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Bukan lantas kita tidak mempedulikan yang namanya rasa takut, sekali lagi rasa takut, khawatir, itu adalah hal yang manusiawi. Terjadi. Tetapi di dalam Yesus kita bersama-sama merengkuh rasa takut, rasa khawatir itu. Sehingga kita bisa menghadapi bersama-sama. Meskipun rasa rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudari seiman kita itu semakin besar, kapan wabah ini akan berlalu ya Tuhan. Kapan saya bisa ketemu dengan teman-teman sekolah saya? Kapan saya bisa ketemu dengan teman-teman kampus saya? Kapan saya bisa ketemu guru saya, dosen saya? Kapan saya bisa ketemu dengan tetangga-tetangga yang jauh atau bahkan saudara-saudara saya? Tapi saudara-saudara, justru kita melihat di sini. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Permenungan bagi kita bersama. Untuk semakin mendekatkan diri saya dan kita semua kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah refleksi, momentum refleksi kita bersama. Memaknai Kristus di Minggu Paskah yang kedua ini. Ia bukan hanya bangkit di lebih 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Tapi ia juga pun menyatakan kuasa kebangkitannya buat kita semua. Maka tawaran kedamaian itu, ada damai sejahtera, kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Sebagaimana disebutkan di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Artinya apa? Ia berupaya untuk terus meneguhkan sisi-sisi kemanusiaan para murid. Sisi-sisi kemanusiaan kita yang juga saat ini mengalami situasi yang tidak nyaman. Damai sejahtera bagi kamu. Dan ditambah dengan sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan kita lihat. Ketika ada sebuah pengutusan di sini. Yesus menyatakan. Ia mengembusi para murid dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Maka saudara-saudara, kita bisa lihat di sini. Tidak hanya sebuah pernyataan, sebuah ketegasan di situ. Tetapi ada sebuah kekuatan. Yesus menyebutkan di sana, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya bukan hanya ketika Yesus menyampaikan damai sejahtera yang 2 kali disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ini. Tetapi ada sebuah kekuatan. Ada sebuah kekuatan yang juga menolong mereka, mendorong mereka agar peristiwa kebangkitan yang menjadi berita baik bukan hanya berhenti di mereka saja. Berita baik itu semestinya pun juga menjadi sebuah dorongan untuk diberitakan kepada banyak orang. Maka kita lihat di sini, pintu-pintu yang tertutup rapat itu ketika manusia yang menghadapi ketakutan, kekhawatiran atau bahkan ketidaknyamanan di tengah-tengah kondisi pasca Yesus yang bangkit itu, saudara-saudara, ini menjadi sebuah kekuatan yang baru. Terimalah Roh Kudus. Maka ada sebuah pengutusan kepada para murid. Dan hal itu dilanjutkan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kita lihat di sini, ada kuasa yang besar dengan adanya Roh Kudus, saudara-saudara. Lalu kuasa yang besar itu dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Tetapi tetap juga diperlihatkan bagaimana kesediaan kita untuk menyatakan pengampunan dosa bagi saudara-saudari kita, sesama kita, saudara-saudara. Sehingga kita bisa melihat rangkaian dari pesan Minggu Paskah yang kedua ini. Kalau kita belajar dari sosok perempuan, dari Maria Magdalena. Meskipun ia melihat bahwa tubuh Tuhan Yesus itu tidak ada, saudara-saudara. Dia mengalami kebingungan, tetapi ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan untuk bisa memberitakan kepada rekan-rekannya, para murid Tuhan Yesus lainnya. Dan itu pun juga mendorong para murid lainnya untuk juga bisa menyampaikan kepada banyak orang. Meskipun saat itu ketakutan menyelimuti diri mereka. Maka hal yang kita pelajari, saudara-saudara, damai sejahtera yang Allah di dalam Kristus Yesus nyatakan adalah sebuah pesan yang meneguhkan bukan hanya para murid saat itu, tetapi juga bagi saya dan saudara sekalian. Pesan yang meneguhkan kita untuk merengkuh rasa takut, untuk juga bisa melihat, berproses menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Kekhawatiran kita di tengah situasi kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang pekerja, atau bahkan sebagai orang tua, sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai anak-anak yang masih kecil. Kita tidak tahu peristiwa apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang kita tidak tahu, saudara-saudara. Tapi pesan ketika Yesus Kristus menyatakan damai sejahtera bagi kamu, biarlah ini sungguh-sungguh menjadi berita yang menguatkan. Sehingga pesan yang disampaikan oleh Maria Magdalena bukanlah pesan yang akhirnya berlalu begitu saja. Tapi biar banyak orang sungguh merasakan bahwa Kristus Yesus yang bangkit itu membuat kita bisa bersuka cita. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu mengubah rasa takut, rasa khawatir itu menjadi sebuah sukacita. Sukacita kita untuk menjalani peristiwa-peristiwa di masa-masa yang akan datang. Yang membuat kita semangat di dalam studi kita. Yang menolong kita untuk bekerja dengan segenap hati. Yang memampukan kita sebagai pribadi tiap pribadi untuk bisa menunjukkan dedikasi sebagai pribadi yang takut akan Tuhan di tengah momentum Minggu Paskah ini, saudara-saudara. Sehingga
ketika firman Tuhan mengingatkan kita semua, Allah di dalam Kristus Yesus menghendaki agar pesan Paskah itu, berita kebangkitan tentang Tuhan Yesus itu, bukan hanya buat saya, bukan hanya buat keluarga kita, bukan hanya buat komunitas iman kita masing-masing, tetapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sukacita Paskah itu jangan pernah kita pendam sendiri, saudara-saudara. Tapi sukacita Paskah itu, Kristus Yesus yang bangkit itu, kiranya dapat disampaikan kepada banyak orang. Ketika kita mau dikuatkan, rasa takut, khawatir itu manusiawi adanya. Tetapi saya, keluarga, komunitas iman kita sebagai orang-orang yang percaya, kita rengkuh hadapi rasa takut itu bersama dengan Kristus Yesus yang bangkit itu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Nama saya Sri Sularyo. Saya Rahmat Salim. Nama saya Nyonya Sumarlina Sunaryo. Nama Alsinora Osoya 86. Aisyah Ngadiman. Nama saya Suciati, umur 89 tahun. Ibu Sunarsi Sayirun, usia 74 tahun. Umur saya 80 tahun. Umur Mbak 84. Umur 77 tahun. Umur saya 77 tahun. Saya berjemaat di GKP Cimahi dari tahun 1950, umur 19 tahun. Bulan Mei tahun 1991, waktu itu umur saya 52 tahun. Dari tahun 1987. 1934 lahir, baptis, mulai ikut kebaktian GKP remaja 1947. Sejak tahun 1992. Bulan Mei tahun 1991. Sejak tahun 98. Pelayanan yang pernah saya lakukan, yang pertama menjadi panitia perayaan Natal, kemudian menjadi majelis jemaat, kemudian yang ketiga menjadi pengurus wilayah. Yang pertama menjadi pengurus Komisi Wanita, pengurus BKS, pengurus klasis, dan yang terakhir pengurus lansia. Saya menjadi bendahara Komisi Wanita. Kedua kali jadi bendahara wilayah 4. Ketiga kali bendahara K3. Keempat jadi bendahara Komisi Kaum Sepuh. Tahun 50 guru sekolah minggu. Tahun 60 guru TK GKP Cimahi. 74 majelis di GKP Cimahi. Di pengurus wilayah, kemudian saya menjadi panitia pengadaan kendaraan, kemudian saya menjadi panitia pembangunan. Saya ikut padus dengan pengiringan musik, yaitu dengan gitar dan biola. Untuk pelayanan, menengok yang sakit. Kemudian saya menjadi pengurus kaum sepuh sampai sekarang. Ingin
terus melayani Tuhan dikarenakan sudah begitu banyak berkat yang Tuhan berikan untuk saya selama saya sehat dan kuat. Ya, tetap semangat ini karena pimpinan Tuhan selalu menguatkan ini, baik pelayanan di gereja maupun pelayanan di rumah. Tuhan mengasihi saya lebih dulu. Nah, inilah yang membuat Min bisa jadi kuat dan semangat oleh karena pimpinan Tuhan yang senantiasa Min rasakan setiap hari. Karena Tuhan memilih saya menjadi umat-Nya dan mengasihi saya sangat luar biasa. Kalau semangat untuk melayani Tuhan, kalau memang usia masih kuat atau masih dapat melayani, seterusnya juga ya berkehendak, berkemauan untuk melayani Tuhan. Persekutuan atau kebaktian itu berlangsung tatap muka. Seperti dulu lagi yang saya rindukan. Kalau pada saat ini mungkin kangennya karena kita satu sama lain itu udah nggak bisa bertemu lagi. Pasti ada kerinduan untuk GKP Cimahi atau orang-orang yang selalu ramah tamah untuk sesama. Yang saya rindukan adalah supaya GKP Cimahi makin maju. Ibadah bersama saudara seiman dan yang lainnya, serta kelompok bapak-bapak PKL. Yang biasanya setiap minggu kita bertemu saudara-saudara seiman di dalam persekutuan di gereja. Akan tetapi pada saat-saat ini karena virus corona ini kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kita boleh dikuatkan oleh Tuhan walaupun kita satu sama lain tidak dapat bertemu, tapi karena dengan pimpinan Tuhan, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Harapan Mbah untuk GKP Cimahi ke depan selalu rukun-rukun, selalu berdamai, selalu sejahtera. Harapan saya GKP makin besar, maju dan berkembang. Tertib dalam pelayanan. Lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanannya. GKP kita terus berkembang, lalu aktif bersama-sama di dalam pelayanan. GKP Cimahi tetap bertumbuh dan melayani jemaatnya. Memohon kepada Tuhan supaya lancar dan jalan seperti biasa. Mohon supaya Gereja Kristen Pasundan itu dijaga namanya yang baik. Semoga Tuhan Yesus memberikan berkat bagi pendeta, bagi para majelis, dan pemuda-pemudi yang sudah melayani kami di rumah-rumah. Hamba selalu berdoa untuk para majelis, para pendeta, dan seluruh jemaat. Tuhan selalu memberkatinya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
hidup ini Janganlah sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Sampai masa tuamu aku tetap tiada, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita rendahkan hati kita. Kita akan bersama-sama menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Syukur kami nyatakan kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan kami, dan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kami terus merasakan kekuatan yang baru dari Engkau. Terlebih di Minggu Paskah yang kedua ini, pesan yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan diri kami semua. Dan pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk pelayanan majelis jemaat. Kami berdoa untuk pendeta dan seluruh pelayanan majelis jemaat, juga komisi-komisi pelayanan, sektor ataupun wilayah yang ada di jemaatmu ini. Dalam situasi kondisi di tengah-tengah wabah COVID-19, biarlah akal budi hikmat Tuhan terus taruhkan di dalam diri setiap pelayan Tuhan. Bahkan juga dengan pelayanan yang secara khusus kami doakan untuk rekan-rekan kami yang ada di Komisi Multimedia dan Musik Gerejawi. Biarlah pelayanan yang kami lakukan saat ini, yang juga menjadi
penguatan buat setiap keluarga, setiap pribadi di rumah kami masing-masing, ini dapat sungguh-sungguh menjadi sebuah kesehatian secara khusus buat teman-teman kami di M3G. Bahkan dengan fasilitas yang ada, dengan media sosial sebagai sarana yang kami manfaatkan saat ini. Biarlah itu pun juga Tuhan pakai, sehingga puji-pujian, kebenaran firman Tuhan itu boleh didengarkan oleh setiap anggota jemaat dan juga para pendengar lainnya. Tuhan yang kekal, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat atau saat ini sedang mengalami kondisi kelemahan tubuh di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memelawat, bahkan juga menjaga mereka satu persatu, agar di dalam kondisi sakit mereka boleh terus menaruh pengharapan kepada Yesus. Mereka boleh terus melihat bahwa selalu ada kasih yang Tuhan limpahkan. Sebagaimana kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan itu pun juga boleh nyata bagi orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Baik yang masih bisa beraktivitas atau bahkan yang terbaring di dalam kelemahan tubuh mereka. Maka kami berdoa ya Tuhan, urapan kasih sayang Tuhan boleh terus menguatkan, menjaga orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Dan biarlah melalui sapaan yang dipersiapkan oleh M3G ini, biarlah itu pun juga menjadi penghiburan sebagaimana penghiburan dari Kristus Yesus yang bangkit itu. Tidak hanya buat para murid, tetapi juga buat kami. Ketika ada damai sejahtera, Tuhan nyatakan bagi kami. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami sebagai gereja Tuhan yang ada di Klasis, Priangan. Kami juga berdoa sebagai jemaat Tuhan yang ada di Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kami berdoa ketika di setiap jemaat pun juga memfasilitasi atau bahkan menyediakan sarana untuk ibadah, untuk melaksanakan ibadah online. Maka Tuhan yang memberkati dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Kami berdoa agar setiap kegiatan yang ada di Klasis atau bahkan secara sinode, setiap pribadi yang Tuhan sudah utus, Tuhan perlengkapi. Bahkan juga untuk setiap kebijakan-kebijakan, Tuhan juga yang memampukan. Bahkan juga dalam lingkup ekumenis ya Tuhan, PGIS atau PGIW Jabar, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menolong setiap utusan, agar di dalam situasi kondisi ini terus dapat menguatkan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Allah yang kekal di dalam Kristus Yesus, pagi ini pun juga kami berdoa untuk masyarakat di mana kami berada, masyarakat di Cimahi dan sekitarnya. Tuhan, tolong kami agar kami pun juga terus menghidupkan cinta kasih satu dengan yang lain. Mampukan kami pun juga untuk meningkatkan rasa peduli satu dengan yang lain. Meskipun ada tempat-tempat yang saat ini dibatasi atau bahkan dijadwalkan untuk kami beraktivitas di luar rumah. Namun biarlah kami pun juga mengupayakan dan mematuhi aturan yang sudah dibuat, kesepakatan yang sudah dibuat. Meskipun itu tidak mudah bagi kami, tapi biarlah itu pun juga berdampak secara positif bagi kami semua. Dan kami juga berdoa agar bangsa dan negara kami dapat mengupayakan ketika pemerintah menetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tentu semakin banyak atau bahkan kami dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Tuhan tolong kami
agar kami pun juga dapat mengembangkan segala kreativitas di rumah kami masing-masing. Terlebih agar di keluarga kami semakin erat satu dengan yang lain. Dapat tumbuh terus memelihara cinta kasih kami satu dengan yang lain. Bahkan juga Tuhan memampukan agar pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri, aparatur negara, atau bahkan juga pemimpin-pemimpin tingkat daerah memiliki kebijakan yang sama di tengah situasi kondisi COVID-19 ini. Sehingga kami pun juga sebagai warga bangsa, sebagai warga masyarakat dapat bekerja sama untuk mewujudkan apa yang ditetapkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang ada di garis terdepan, tenaga-tenaga medis, bahkan juga orang-orang yang juga bersedia mencukupkan segala kebutuhan kami. Tenaga-tenaga medis, perawat, dokter, atau bahkan juga setiap orang yang membantu kami. Tuhan jaga mereka, bahkan juga untuk setiap orang yang harus bekerja di luar rumah, yang tentu dengan segala risiko yang ada, Tuhan tetap jaga dan lindungi. Tiap-tiap pasien, bahkan juga tiap-tiap keluarga yang terpapar atau bahkan mengalami COVID-19, Tuhan kuatkan. Meskipun diliputi ketakutan, tetapi biarlah kekuatan atau pesan Paskah ini boleh sungguh-sungguh menjadi sebuah berita yang menguatkan. Sehingga meskipun COVID-19 dialami oleh warga atau bahkan orang-orang yang kami kasihi, kami tidak menstigma atau bahkan tidak menolak. Tetapi sebagaimana Engkau adalah cinta kasih itu ya Tuhan, kami mau menyatakan kasih. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang harus mengalami kehilangan, kedukaan karena COVID-19 ini. Tuhan merengkuh mereka untuk melewati duka, untuk melewati kehilangan yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa untuk negara-negara, untuk pemimpin-pemimpin dunia. Dengan kebijakan yang sama, Tuhan yang mau tolong dan topang mereka. Tuhan yang kekal, ada banyak kerinduan kami. Ada banyak harapan kami. Adapun juga doa-doa yang secara pribadi atau keluarga yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Buat kami yang studi, buat kami yang bekerja, di tengah-tengah situasi khawatir ini, topanglah kami untuk terus menaikkan syukur. Karena Tuhan yang terus ada bagi kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengarlah doa kami ini Tuhan, dan seluruh doa permohonan kami nyatakan hanya di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam nama Dia, kami bersama berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Roma 12 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah
bersukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita hantarkan persembahan ini di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita sebab dengan senang dan ketulusan hati, kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup kami berdoa. Amin. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Saudara-saudaraku yang terkasih, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu ketika Yesus yang bangkit merengkuh segala ketakutan, kekhawatiran, dan kondisi ketertekanan kehidupan kita masing-masing. Namun berita Paskah itu, damai sejahtera itu, ketika Tuhan mengembusi setiap murid termasuk kita di dalamnya dengan Roh Kudus, maka ada sebuah kekuatan untuk kita diutus memberitakan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan kepada banyak orang lain. Kini terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.